Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salah satu tahapan di dalam pengembangan perangkat lunak itu adalah pengujian. Jadi setelah kita melakukan analisa kebutuhan, kemudian setelah kita rancang, kemudian setelah kita bangun sistemnya sudah jadi ataupun dalam proses pengerjaan, maka yang dilakukan adalah testing atau pengujian apakah perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara konsep bagaimana strategi dan juga rencana atau jenis-jenis testing apa saja yang ada di dalam pengujian atau testing perangkat lunak. Oke. Jadi pengujian itu kita lakukan yang pertama adalah untuk memastikan bahwa software atau perangkat lunak yang kita bangun memenuhi spesifikasi kebutuhan yang kita rencanakan atau kita rancang di awal. Kemudian memastikan bahwa semua fungsi yang ada di dalam perangkat lunak yang dibangun itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah agar dapat diimplementasikan. Nah, siapa yang akan melakukan testing? Pada dasarnya secara garis besar ada dua yang akan melakukan testing, yaitu yang melakukan testing dari sisi pembuat atau organisasi atau tim proyek perangkat lunak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang menguji adalah pengguna dari sistem tersebut atau siapa yang nanti akan menggunakan perangkat lunak yang telah dibangun. Nah, untuk melakukan testing ini, organisasi proyek tadi harus memiliki tim yang memang bertugas khusus secara independen atau secara objektif untuk menilai layak atau tidak perangkat lunak yang dibangun. Nah, metodologinya seperti apa? Yang pertama adalah buat strategi, tentukan lingkup, sasaran, input-outputnya seperti apa. Kemudian yang kedua, mendesain testingnya seperti apa, membuat skenarionya, kemudian buat tes kasus manual ataupun kasus otomatis. Setelah itu baru melakukan testing. Nah, pelaksanaan testingnya kemudian nanti jatuh pada keadaan lulus atau tidak lulus, atau gagal atau tidak gagal, gagal atau berhasil. Kemudian nanti dilihat kalau gagal maka apa yang digagal, kasusnya yang gagal ataukah softwarenya yang gagal. Jadi kalau kasusnya yang gagal maka buat kembali tes kasusnya, misalkan memasukkan datanya seperti apa. Kemudian kalau softwarenya yang gagal, dicatat kira-kira kesalahannya di mana, penginputannya kah atau pada saat proses penyimpanan, dan juga lakukan nanti dilaporkan tadi catatan atau kesalahan dan juga akan diperbaiki. Kemudian dites ulang. Kalau sudah lulus maka dibuat dokumentasi hasil testing. Jadi dokumentasi ini sangat penting untuk mengetahui riwayat dari pengujian. Oke. Kemudian strategi yang akan dilakukan yaitu tim testing akan melakukan analisis kebutuhan, kemudian mulai menyusun strategi testingnya dan membahas rencana pengujian dengan tim proyek. Nah, untuk menjalankan testing maka tentu saja tim akan menyusun strategi, yaitu membutuhkan deskripsi hardware ataupun software, termasuk juga alat bantu tes. Alat bantu tes bisa bermacam-macam, bisa dari testing lewat software, bisa juga testing menggunakan borang ataupun kuesioner dan sebagainya. Nah, secara garis besar ada metode pengujian perangkat lunak. Jadi metode pengujian perangkat lunak ini terbagi menjadi black box testing dan juga white box testing. Jadi black box testing ini dikenal sebagai pengujian fungsional. Jadi menguji fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dibuat. Nah, metode ini digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau tidak melihat dari source code programnya, tetapi melihat dari fungsi-fungsinya, apakah berhasil atau tidak. Misalkan halaman login, kalau dimasukkan username dan password yang benar, berhasil atau tidak. Kalau username dan password yang dimasukkan salah, maka apa yang terjadi? Maka yang dilihat adalah hasil dari perangkat lunak itu sendiri pada saat program dijalankan. Sedangkan white box testing itu adalah metode pengujian perangkat lunak di mana struktur internal diketahui untuk menguji siapa yang akan menguji perangkat lunak itu.
Jadi pengujian ini membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem, tentang pemrograman, dan tentu saja yang menguji ini bisa saja programmer dan sebagainya. Bedanya apa? Jadi kalau black box testing yang melakukan pengujian itu adalah pengguna dari sistem atau klien, sedangkan white box testing dari tim yang akan menguji. Nah, tim itu yang pasti membutuhkan syarat, yaitu harus mampu atau paham tentang kemampuan sistem dan juga pemrograman itu sendiri. Dari metode-metode ini kemudian nanti ada rencana testingnya atau jenis-jenis testing yang dilakukan. Jadi rencana testingnya ada banyak. Dalam literatur yang kami baca itu ada 50-an lebih mungkin tentang testing yang dilakukan pada pengujian perangkat lunak. Tetapi kami hanya membahas sebagian, yaitu berkaitan dengan testing unit, testing integrasi sistem, testing fungsional, sampai juga dengan testing penerimaan alpha dan beta. Nah, di dalamnya apakah menggunakan black box atau menggunakan white box tergantung dari kebutuhan testingnya. Jadi misalkan nanti testing penerimaan, maka yang digunakan adalah testing atau yang digunakan adalah metode black box. Kenapa? Karena yang akan menguji adalah pengguna akhir. Kemudian yang diuji bukan struktur kode atau struktur programnya, tetapi yang diuji adalah fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dibangun. Baik, yang pertama adalah testing unit. Jadi testing unit ini digunakan untuk menguji modul-modul atau unit-unit dari software yang secara detail. Jadi diuji secara detail. Kemudian kalau kita lihat di dalam testing unit ini ada dua analisis yang bisa dilakukan, yaitu analisis statis, yaitu investigasi terhadap source code software tanpa menjalankan, jadi melihat baris-baris programnya atau struktur internal dari programnya seperti apa, dan yang melakukan analisis statis ini adalah programmer. Kemudian analisis dinamis. Jadi analisis dinamis ini untuk mengamati jalannya software saat dieksekusi. Kalau analisis statis untuk menginvestigasi software pada saat software tidak dijalankan atau untuk menginvestigasi source code-nya, analisis dinamis dilakukan pada saat menjalankan software pada saat software dieksekusi. Dan siapa yang melakukan? Yaitu tim proyek yang ditugaskan untuk melakukan pengujian. Kemudian yang kedua adalah testing integrasi sistem. Jadi testing ini dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan proses bisnis dalam pembangunan sistem. Gunanya untuk apa atau apa saja yang dilakukan di dalam integrasi sistem ini? Bisa saja untuk mengatur koneksi database yang akan digunakan, kemudian mengatur penggunanya, mengatur pengguna dari sistem ini, bagaimana hak dan wewenang atau hak akses dari pengguna, kemudian mengatur keamanan sistemnya, kemudian parameter sistem, fitur mana saja yang akan diaktifkan atau fasilitas sistem itu ada apa saja, bagaimana nanti melakukan penomoran transaksi, apakah dimulai nanti dengan kode-kode tertentu, kemudian melakukan koneksi dengan sistem atau modul yang lain. Kemudian yang tidak lupa juga di dalam testing integrasi sistem ini juga dilakukan prosedur backup dan juga restore. Jadi kalau kita sudah melakukan penginputan data, kemudian nanti datanya salah, bagaimana nanti merestore data, kemudian bagaimana nanti membackup data, semua ada di testing integrasi sistem. Kemudian testing fungsional. Jadi testing fungsional ini untuk menguji fungsi-fungsi setiap modul. Apakah modul-modul atau unit-unit dari software itu sudah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, di sini berkaitan dengan verifikasi dan juga validasi. Apakah sistem yang dibuat sesuai spesifikasi? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar spesifikasi sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua berkaitan dengan validasi. Apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan klien? Nah, ini berhubungan dengan kualitas sistem yang dibangun. Jadi verifikasi untuk memverifikasi atau memverify kira-kira kebutuhannya sudah sesuai dengan sistem yang dibangun, sudah sesuai dengan spek yang direncanakan atau tidak. Sedangkan validasi berkaitan dengan sistem yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan customer atau klien atau tidak. Nah, testing fungsional ini biasanya menggunakan metode black box, yaitu testingnya hanya tanpa mengetahui cara kerja internal atau source code-nya, tetapi fungsi-fungsinya atau bagaimana program berjalan. Kemudian
ada juga yang namanya testing kasus. Jadi kalau testing kasus ini pengujian dilakukan dengan menggunakan data sampel yang melibatkan pengguna. Ya, jadi kalau yang melakukan ini adalah tim unit, mungkin saja mereka paham cara memasukkan data, tetapi tidak memahami keadaan sebenarnya di lingkup atau di lingkungan asli sistem akan diterapkan. Jadi menggunakan data sampel tetapi melibatkan pengguna yang memahami keadaan sebenarnya. Ini juga menggunakan testing atau metode testing dari black box. Kemudian ada testing regresi, ini untuk memastikan software tetap dalam keadaan utuh sebagai satu kesatuan. Jangan sampai setiap ada perubahan bagian A akan merubah bagian B dan sebagainya. Jadi setiap ada perubahan terhadap software yang dilakukan tidak membuat program lain tidak berfungsi. Kemudian yang berikutnya adalah testing paralel atau audit. Jadi pengujian dilakukan bersamaan dengan software lama. Jadi software lama yang sudah ada yang memang sudah diimplementasikan dan dijalankan yang prosesnya sudah benar, ini diuji, kemudian dibandingkan dengan software baru yang dites. Jadi membandingkan antara program lama yang sudah berjalan dengan program atau software baru yang baru dibangun. Nah, bagaimana kalau sebelumnya memang belum ada software yang digunakan? Maka perbandingan yang dilakukan adalah membandingkan menggunakan sistem yang sudah dibuat dengan proses manual. Jadi pada saat tidak menggunakan sistem. Kemudian testing usability, ini testing yang digunakan untuk memastikan sistem mudah digunakan oleh penggunanya atau ramah terhadap penggunanya, atau bahasa komputernya adalah user friendly. Ini juga menggunakan metode black box di mana yang melakukan pengujian adalah pengguna. Kemudian testing end to end, ini pengujian seluruh software lengkap untuk nanti situasinya adalah menyerupai keadaan pada saat program atau sistem dioperasikan. Nah, salah satu testing yang juga wajib dilakukan adalah testing kinerja. Jadi testing kinerja ini digunakan untuk memastikan software dapat bekerja secara optimal walaupun dalam lingkungan yang berat. Jadi misalkan mengolah database yang besar dalam hardware yang paling minimal. Jadi testing kinerja ini untuk menguji nanti sampai di titik mana software ini akan bekerja dengan baik. Apakah sesuai dengan spesifikasi atau memiliki kinerja yang jauh lebih baik dengan spesifikasi tersebut. Jadi ini salah satu testing yang dilakukan untuk menilai kira-kira dengan menggunakan hardware yang paling minimal bagaimana kinerja dari software atau perangkat lunak yang dibangun. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan metode white box tadi, jadi melihat sampai ke struktur internalnya. Kemudian testing beban atau load, ini kurang lebih sama dengan testing kinerja. Pengujian ini juga dititik beratkan pada kemampuan software, jadi untuk menangani situasi yang paling berat dan juga berkaitan dengan waktu kerja. Maksudnya kira-kira untuk melaksanakan tugas tertentu dengan menggunakan perangkat lunak tersebut mampu bekerja di dalam tekanan yang paling berat selama berapa atau selama jangka waktu yang seperti apa. Jadi ini contohnya saja software yang digunakan bersamaan oleh banyak pengguna di lokasi yang berbeda-beda. Jadi misalkan contoh kita membangun sistem informasi akademik, pada saat kita bangun kan yang menggunakan hanya 1-2 programmer ataupun tim proyeknya. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan software sudah diimplementasikan, kemudian yang menggunakan itu ada ratusan mahasiswa atau ribuan mahasiswa pada masa rencana studi atau melakukan hasil studi. Nah, 1000 user tersebut, apakah software ini mampu tidak pada saat 1000 user ini dilaksanakan di lokasi yang berbeda-beda, mampu tidak sistem tersebut tetap berjalan dengan baik. Kemudian ada testing instalasi. Jadi pengujian ini dilakukan agar setelah nanti softwarenya ini rilis, software tersebut atau perangkat lunak tersebut dapat diinstalasi dengan mudah. Jadi tidak cuma berkaitan dengan instalasi software, kalau misalkan software itu ada hubungannya dengan konfigurasi hardware, jaringan, dan lain-lain, maka instalasinya juga perlu dilakukan sampai ke konfigurasi perangkat kerasnya, jaringan, database,
ataupun koneksi dengan software yang lain. Nah, indikatornya apa? Kalau misalkan instalasi itu hanya bisa dilakukan oleh tim proyek, maka perlu ada perbaikan sampai sistem tersebut dapat dengan mudah diinstal oleh pengguna. Jadi jangan sampai nanti sudah diinstal kemudian ada kendala, maka tim proyek harus turun lagi. Maka testing instalasi ini dimaksudkan untuk memastikan pengguna itu juga dapat menginstal perangkat lunak tersebut dengan mudah. Jangan sampai hanya mau install saja harus menurunkan tim proyek lagi atau tim pembuat programnya. Kemudian yang berikutnya adalah testing keamanan. Jadi untuk melakukan pengaturan keamanan, identitas dan password untuk menjalankan sistem tersebut, bagaimana nanti password misalkan apakah harus ada kombinasi huruf dan angka, kemudian untuk masuk harus pakai captcha tertentu dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengatur nanti tingkatan pengguna dan hak aksesnya, siapa yang admin atau hanya operator atau super admin dan sebagainya. Dan testing ini juga untuk menguji apakah ada celah yang bisa dimasuki oleh orang-orang baik dari dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Yang berikutnya adalah testing recovery atau testing untuk perbaikan ketika terjadi kesalahan. Jadi misalkan software crash, hang, tidak bisa koneksi ke database, apakah ada recovery atau perbaikan yang dapat dilakukan. Jadi pengujian ini juga dapat dilakukan misalkan atau apabila terjadi kerusakan data, bagaimana perangkat lunak tersebut melakukan penanganan. Yang berikutnya adalah testing kompatibilitas. Jadi testing ini untuk menguji software atau perangkat lunak yang dibangun sudah kompatibel tidak dengan hardware atau software yang lain. Misalkan aplikasi absen kompatibel dengan mesin absen, misalkan fingerprint, atau misalkan aplikasi kasir point of sale misalkan kompatibel dengan mesin pembaca barcode-nya atau tidak. Atau software dengan software, sistem absensi berkaitan bisa kompatibel dengan Siakat atau tidak, e-learning bisa berkaitan atau kompatibel dengan Siakat atau tidak dan sebagainya. Jadi sama juga testing kompatibel misalkan main game sudah kita install, kemudian media untuk kita menggunakan game tersebut kompatibel atau tidak, kabel yang kita gunakan hardware-nya kompatibel atau tidak, cocok atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah testing perbandingan atau membandingkan software. Jadi tes ini dilakukan untuk membandingkan software yang kita bangun atau perangkat lunak yang dibangun dengan perangkat lunak lain yang sejenis atau bisa dikatakan kompetitornya. Atau juga dapat dilakukan untuk membandingkan software yang lama dengan software yang dibangun. Jadi software yang sebelumnya sudah digunakan seperti apa, software yang baru digunakan seperti apa. Atau yang tadi melakukan pembandingan antar software yang kita bangun, kita kemudian uji atau kita bandingkan dengan software sejenis yang dibangun oleh orang lain atau proyek lain yang lain. Kemudian yang terakhir ada testing penerimaan, testing alpha dan juga testing beta. Jadi ketiga-tiganya ini sama-sama menggunakan testing black box. Jadi tanpa mengetahui cara kerja internal, hanya mengetahui fungsi-fungsi atau pada saat program berjalan. Nah, ketiga testing ini dilakukan secara penuh oleh pengguna akhir sistem. Dalam hal ini adalah klien. Jadi kalau testing penerimaan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna verifikasi terhadap software, kemudian testing alpha ini dilakukan pada saat software hampir selesai dibangun. Kemudian bedanya dengan testing beta, kalau testing alpha tadi dilakukan pengujian pada saat software hampir selesai dibangun, testing beta dilakukan setelah software selesai dibangun. Tetapi harus diperhatikan bugs-nya itu sudah selesai sebelum software itu dirilis. Jadi itulah beberapa jenis-jenis dari testing yang dapat dilakukan pada pengujian perangkat lunak yang dapat juga dengan menggunakan metode white box ataupun black box pada saat testing yang sudah direncanakan.
Nah, sebagai kesimpulan bahwa proyek atau penelitian ini kan mempunyai keterbatasan waktu. Sehingga tidak mungkin semua aktivitas atau rencana pengujian yang tadi sudah kami sebutkan itu dilakukan. Maka ada beberapa pengujian yang memang tetap harus dilakukan atau wajib dilakukan. Di antaranya adalah testing unit, testing fungsional, kemudian testing integrasi sistem, testing kinerja, instalasi, dan juga testing keamanan. Nah, kira-kira itulah sedikit pembahasan tentang strategi pengujian dan juga jenis-jenis pengujian ataupun rencana pengujian yang dapat dilakukan dalam pengujian perangkat lunas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.